Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang luar biasa. Kisah tentang seekor kucing yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengumandangkan azan. Kisah ini adalah kisah tentang keajaiban, keberanian, dan toleransi yang terjadi di sebuah desa kecil yang tenang. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya semangat untuk bercerita tentang keberagaman dunia Islam. Dari kisah-kisah inspiratif hingga perjalanan spiritual yang menakjubkan. Terima kasih. Kisah Mueza, si kucing azan. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seekor kucing bernama Mueza. Mueza adalah kucing kampung biasa dengan bulu belang 3 yang lusuh dan mata kuning yang tajam. Ia lahir di gang sempit di belakang pasar, di tengah tumpukan sampah dan kardus bekas. Ibunya, seekor kucing kurus dengan bulu kusam, melahirkannya bersama 3 saudara lainnya. Sejak kecil, Mueza harus berjuang untuk bertahan hidup. Ia harus mencari makan di antara sisa-sisa makanan yang dibuang oleh manusia, bersaing dengan kucing-kucing lain yang lebih besar dan lebih kuat. Mueza sering merasa kesepian dan takut. Ia tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, dan ia harus tidur di mana saja. Ia bisa menemukan tempat yang aman dan hangat. Ia sering kedinginan di malam hari, dan ia selalu waspada terhadap bahaya yang mengintai di sekitarnya. Namun, di tengah kesulitan hidupnya, Mueza memiliki hati yang baik dan penuh rasa ingin tahu. Ia suka mengamati manusia, mencoba memahami perilaku dan kebiasaan mereka. Ia sering mengikuti orang-orang yang pergi ke masjid, dan ia merasa tertarik dengan suara azan yang dikumandangkan oleh Pak Imam. Mueza merasa ada sesuatu yang istimewa dalam suara azan. Ia merasa suara itu menenangkan dan damai, dan ia suka mendengarkannya. Ia sering mencoba menirukan suara azan dengan meongannya, tetapi suaranya terdengar lucu dan tidak jelas. Mueza juga suka main di halaman masjid. Ia suka mengejar kupu-kupu dan capung, atau berguling-guling di rumput yang lembut. Ia merasa senang dan bebas ketika berada di halaman masjid, dan ia merasa bahwa tempat itu adalah rumahnya. Suatu hari, Mueza bertemu dengan Pak Imam. Pak Imam adalah seorang pria tua yang baik hati dan penyayang binatang. Ia sering memberi makan Mueza dan kucing-kucing lain yang berkeliaran di sekitar masjid. Mueza merasa nyaman dan aman di dekat Pak Imam, dan ia sering mengikutinya kemanapun ia pergi. Pak Imam menyadari bahwa Mueza tertarik dengan suara azan. Ia sering melihat Mueza duduk di dekat pintu masjid, mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diucapkannya. Ia juga melihat Mueza mencoba menirukan suara azan dengan meongannya. Pak Imam merasa kasihan pada Mueza. Ia tahu bahwa Mueza adalah kucing yang istimewa, dan ia ingin membantunya. Ia mulai melatih Mueza untuk azan, menggunakan suara meongan Mueza sebagai dasar. Ia mengulangi kata-kata azan dengan suara pelan dan jelas, dan ia memberi Mueza hadiah setiap kali ia Mueza sangat bersemangat untuk belajar. Ia ingin sekali bisa azan seperti Pak Imam. Ia berlatih setiap hari dengan tekun dan sabar. Ia tidak pernah menyerah, meskipun seringkali ia merasa kesulitan. Setelah beberapa bulan berlatih, Mueza mulai bisa azan dengan lancar. Suara meongannya terdengar seperti suara azan yang merdu, meskipun itu adalah suara kucing. Pak Imam merasa bangga dengan Mueza. Ia tahu bahwa Mueza telah melakukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh kucing lain. Namun, Mueza tidak puas dengan hanya bisa azan di hadapan Pak Imam. Ia ingin azan di hadapan semua orang, di hadapan para jamaah masjid. Ia ingin membuktikan bahwa ia adalah kucing yang istimewa. Ketika Pak Imam selesai azan, Mueza terkejut. Ia merasa seolah-olah ia telah memahami setiap kata yang diucapkan Pak Imam. Meskipun ia tidak mengerti bahasa manusia, ia merasa seolah-olah ia telah memahami makna azan, panggilan untuk menyembah Tuhan. Sejak hari itu, Mueza mulai sering datang ke masjid. Setiap kali azan dikumandangkan, ia akan duduk di dekat pintu, mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diucapkan Pak Imam.
Ia bahkan mulai mencoba menirukan suara azan, meskipun suaranya terdengar seperti meongan kucing biasa. Suatu hari, ketika Pak Imam sedang sakit dan tidak bisa datang ke masjid, para jamaah bingung. Mereka tidak tahu siapa yang akan menggantikan Pak Imam untuk azan. Tiba-tiba, muezza melompat ke mimbar dan mulai azan dengan suara meongannya. Awalnya, para jamaah terkejut dan bingung. Namun, ketika mereka mendengar meongan muezza, mereka merasa ada sesuatu yang aneh dan ajaib. Meongan muezza terdengar seperti suara azan yang merdu, meskipun itu adalah suara kucing. Para jamaah merasa takjub. Mereka percaya bahwa Tuhan telah memberikan muezza kemampuan untuk azan sebagai pengganti Pak Imam. Mereka merasa terharu dan bersyukur atas keajaiban ini. Namun, keajaiban muezza tidak diterima begitu saja oleh semua orang. Ada beberapa warga desa yang merasa skeptis dan tidak percaya dengan kemampuan muezza. Mereka menganggapnya sebagai kebetulan belaka atau bahkan sebagai tipuan yang dibuat-buat oleh para jamaah masjid. Salah satu warga desa yang paling skeptis adalah Pak Badrun, seorang pria tua yang terkenal keras kepala dan tidak percaya tahayul. Ia menganggap muezza hanyalah kucing biasa, dan ia tidak percaya bahwa seekor kucing bisa azan. Ia bahkan menuduh para jamaah masjid telah melatih muezza untuk azan, atau menggunakan alat bantu untuk membuat suara meongan muezza terdengar seperti azan. Pak Badrun mulai menyebarkan desas-desus tentang muezza, mencoba meyakinkan warga desa bahwa keajaiban muezza hanyalah tipuan belaka. Ia bahkan menantang muezza untuk azan di hadapannya, dan ia berjanji akan memberikan hadiah besar jika muezza berhasil melakukannya. Tantangan Pak Badrun membuat para jamaah masjid khawatir. Mereka takut bahwa muezza tidak akan bisa azan di hadapan Pak Badrun, dan bahwa hal itu akan merusak reputasi muezza dan masjid. Namun, mereka juga percaya bahwa Tuhan akan melindungi muezza dan bahwa keajaiban muezza adalah nyata. Pada hari yang telah ditentukan, warga desa berkumpul di halaman masjid untuk menyaksikan tantangan Pak Badrun. Muezza yang biasanya lincah dan ceria terlihat gugup dan gelisah. Ia bersembunyi di balik mimbar, tidak mau keluar. Pak Badrun dengan wajah sinis berdiri di depan mimbar dan memanggil muezza. Ia menantang muezza untuk azan, dan ia berjanji akan memberikan hadiah besar jika muezza berhasil melakukannya. Muezza yang ketakutan tetap bersembunyi di balik mimbar. Ia tidak mau keluar, meskipun para jamaah masjid memanggilnya dan memberinya semangat. Pak Badrun mulai mencibir muezza, menuduhnya sebagai kucing penakut dan penipu. Ia juga mencibir para jamaah masjid, menuduh mereka sebagai orang-orang yang mudah tertipu. Tiba-tiba, di tengah kesedihan dan kekecewaan, muezza melompat keluar dari balik mimbar. Ia berdiri di depan Pak Badrun, menatapnya dengan mata kuningnya yang tajam. Pak Badrun, yang terkejut dengan keberanian muezza, terdiam. Ia tidak percaya bahwa muezza akan berani muncul di hadapannya. Muezza, dengan suara meongannya yang lantang, mulai azan. Suara meongannya terdengar seperti suara azan yang merdu, meskipun itu adalah suara kucing. Para jamaah masjid yang terkejut dan gembira bersorak-sorai. Mereka merasa bahwa Tuhan telah menjawab doa mereka dan bahwa keajaiban muezza adalah nyata. Pak Badrun yang terpesona dengan suara meongan muezza terdiam. Ia tidak percaya bahwa seekor kucing bisa azan dengan suara seindah itu. Ketika muezza selesai azan, Pak Badrun dengan wajah pucat berlutut di hadapan muezza. Ia mengakui kesalahannya dan ia meminta maaf kepada muezza dan para jamaah masjid. Pak Badrun juga memberikan hadiah besar kepada muezza sebagai tanda pengakuan atas keajaiban yang telah dilakukannya. Sejak hari itu, Pak Badrun menjadi orang yang percaya dengan keajaiban muezza. Ia bahkan menjadi salah satu jamaah masjid yang paling setia. Ia juga sering menceritakan kisah muezza kepada orang-orang sebagai bukti kebesaran Tuhan. Muezza yang kini menjadi pahlawan desa, hidup bahagia dan damai. Ia terus azan setiap kali waktu salat tiba, dan suaranya selalu terdengar merdu dan menenangkan. Ia juga menjadi simbol persatuan dan toleransi di desa itu.
mengajarkan orang-orang untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Namun, keajaiban Mueza tidak hanya membuat Pak Badrun berlutut dan mengakui kesalahannya, tetapi juga memicu perdebatan sengit di antara warga desa. Ada yang percaya bahwa Mueza adalah mukjizat dari Tuhan, ada yang menganggapnya sebagai kebetulan semata, dan ada pula yang curiga bahwa ada kekuatan gaib yang bermain di balik kemampuan Mueza. Salah satu tokoh yang paling vokal dalam menentang keajaiban Mueza adalah Nyai Siti, seorang wanita tua yang disegani di desa itu karena pengetahuannya tentang hal-hal gaib. Nyai Siti curiga bahwa Mueza dirasuki oleh jin, dan ia memperingatkan warga desa untuk menjauhi kucing itu. Kucing itu bukan kucing biasa, kata Nyai Siti dengan suara serak. Ada kekuatan jahat yang mengendalikannya. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kekuatan itu mencelakai kita. Pernyataan Nyai Siti membuat warga desa ketakutan. Mereka mulai menghindari Mueza, dan beberapa orang bahkan melempari kucing itu dengan batu. Mueza, yang biasanya ramah dan ceria, menjadi sedih dan ketakutan. Ia tidak mengerti mengapa orang-orang yang dulu menyayanginya kini membencinya. Pak Imam, yang merasa kasihan pada Mueza, berusaha membela kucing itu. Ia menjelaskan kepada warga desa bahwa Mueza adalah kucing yang baik dan tidak berbahaya. Ia juga meyakinkan mereka bahwa kemampuan Mueza untuk azan adalah anugerah dari Tuhan, bukan hasil campur tangan jin. Namun, warga desa tidak mau mendengarkan Pak Imam. Mereka lebih percaya pada Nyai Siti, yang dianggap memiliki pengetahuan lebih tentang hal-hal gaib. Mereka bahkan mendesak Pak Imam untuk mengusir Mueza dari masjid. Pak Imam merasa dilema. Ia tidak ingin mengkhianati Mueza, tetapi ia juga tidak ingin mengecewakan warga desa. Ia akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan seorang ulama terkenal dari kota sebelah, Kiai Ahmad, untuk menyelesaikan masalah ini. Kiai Ahmad datang ke desa dan bertemu dengan Nyai Siti dan Pak Imam. Ia mendengarkan cerita mereka dengan seksama, dan kemudian ia memeriksa Mueza. Kiai Ahmad menyimpulkan bahwa Mueza tidak dirasuki oleh jin. Ia percaya bahwa kemampuan Mueza untuk azan adalah karunia dari Tuhan, sebagai tanda kebesarannya. Kucing ini adalah makhluk yang istimewa, kata Kiai Ahmad. Ia telah dipilih oleh Tuhan untuk mengumandangkan azan, panggilan suci bagi umat muslim. Kita harus menghormati dan melindunginya. Pernyataan Kiai Ahmad membuat warga desa lega. Mereka merasa bersalah karena telah menuduh Mueza yang tidak. Mereka meminta maaf kepada Mueza dan Pak Imam, dan mereka berjanji untuk tidak mengganggu Mueza lagi. Namun, Nyai Siti tidak mau menerima kesimpulan Kiai Ahmad. Ia tetap curiga bahwa Mueza dirasuki oleh jin, dan ia bersumpah untuk membuktikan kecurigaannya. Ia mulai mengumpulkan bukti-bukti yang menurutnya menunjukkan bahwa Mueza memiliki kekuatan gaib. Nyai Siti mengamati Mueza dengan seksama, mencatat setiap gerak-geriknya dan setiap suara meongannya. Ia juga mewawancarai orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Mueza, mencari informasi tentang perilaku dan kebiasaan kucing itu. Setelah beberapa minggu mengumpulkan bukti, Nyai Siti merasa yakin bahwa ia telah menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan kecurigaannya. Ia mengundang Kiai Ahmad dan Pak Imam untuk datang ke rumahnya, dan ia menunjukkan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Nyai Siti menunjukkan foto-foto dan video-video Mueza yang menurutnya menunjukkan perilaku aneh. Ia juga memutar rekaman suara meongan Mueza yang menurutnya terdengar seperti suara manusia. Kiai Ahmad dan Pak Imam melihat dan mendengar bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Nyai Siti. Mereka mengakui bahwa bukti-bukti itu memang aneh dan tidak biasa. Namun, mereka tetap yakin bahwa Mueza tidak dirasuki oleh jin. Bukti-bukti ini memang aneh, kata Kiai Ahmad. Namun, itu tidak berarti bahwa Mueza dirasuki oleh jin. Itu bisa saja merupakan keajaiban dari Tuhan atau fenomena alam yang belum kita pahami. Nyai Siti tidak puas dengan jawaban Kiai Ahmad. Ia merasa bahwa Kiai Ahmad tidak mau mengakui kesalahannya. Ia bersumpah untuk terus mencari bukti sampai ia bisa membuktikan bahwa Mueza dirasuki oleh jin. Konflik antara Nyai Siti dan Kiai Ahmad membuat warga desa bingung. Mereka tidak tahu
siapa yang harus mereka percayai. Mereka merasa takut dan tidak aman, karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Mueza terus azan. Setiap kali waktu salat tiba, suara meongannya yang merdu dan menenangkan membuat warga desa merasa damai dan tentram. Mereka merasa bahwa Mueza adalah anugerah dari Tuhan, dan mereka bersyukur atas kehadirannya. Suatu malam, ketika Mueza sedang azan di masjid, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Warga desa panik dan ketakutan. Mereka berlarian keluar rumah, mencari tempat yang aman. Mueza yang tetap tenang terus azan. Suara meongannya terdengar lebih keras dan lebih merdu dari biasanya. Suara itu seolah-olah menenangkan hati warga desa, memberikan mereka kekuatan dan keberanian. Gempa bumi berhenti, dan warga desa merasa lega. Mereka berterima kasih kepada Mueza yang telah memberikan mereka ketenangan di saat-saat yang sulit. Mereka juga berterima kasih kepada Tuhan yang telah mengirimkan Mueza sebagai anugerah bagi mereka. Sejak saat itu, warga desa semakin percaya dengan keajaiban Mueza. Mereka tidak lagi meragukan kemampuan Mueza untuk azan, dan mereka tidak lagi takut dengan kekuatan gaib yang mungkin dimiliki Mueza. Nyai Siti, yang menyaksikan sendiri keajaiban Mueza saat gempa bumi, akhirnya menyerah. Ia mengakui bahwa ia telah salah menilai Mueza, dan ia meminta maaf kepada Mueza dan warga desa. Nyai Siti juga mengakui bahwa kemampuan Mueza untuk azan adalah anugerah dari Tuhan, bukan hasil campur tangan jin. Ia berjanji untuk tidak mengganggu Mueza lagi, dan ia bahkan menjadi salah satu penggemar setia Mueza. Mueza, yang kini menjadi legenda di desa itu, hidup bahagia dan damai. Ia terus azan setiap kali waktu sholat tiba, dan suaranya selalu terdengar merdu dan menenangkan. Ia juga menjadi simbol persatuan dan toleransi di desa itu, mengajarkan orang-orang untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kisah Mueza, si kucing azan, adalah kisah tentang keajaiban, keberanian, dan toleransi. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain, dan untuk selalu membuka hati dan pikiran kita terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikianlah kisah Mueza, si kucing azan. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita semua, bahwa keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang dalam bentuk apa saja dan kepada siapa saja. Marilah kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa berbuat baik kepada semua makhluk ciptaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya tentang Islam.